Perdebatan tentang Save Raja Ampat yang mengemuka dalam debat publik di Kompas TV antara Gus Ulil Absar Abdallah dan Iqbal Damanik memantik diskusi panjang di kalangan intelektual Muslim di Indonesia dan masyarakat pada umumnya tentang adanya organisasi masyarakat yang menjadi bemper oligarki di dalam merusak alam. Salah satu argumen yang disampaikan oleh Ulil pada debat itu adalah ia tidak secara langsung mengatakan setuju atau tidak terhadap kegiatan eksplorasi di Raja Ampat. Tetapi kemudian di framing atau diarahkan pemahaman argumen Ulil ini kepada bahwa ia menyetujui adanya eksplorasi dan aktivitas industri ekstraktif nikel di Raja Ampat. Nah, ini adalah menurut saya pengalihan atau penggiringan opini terhadap opini yang bukan sebenarnya. Ini sangat masif kelihatannya ya, bahwa ada penggiringan opini dari yang sebenarnya Ulil mengatakan menyerahkan soal penutupan itu kepada pemerintah karena pemerintah lebih tahu, dan Ulil mengakui dirinya tidak terlalu tahu dengan apa yang terjadi di lapangan. Tapi dia memberi disclaimer bahwa kalau itu memang merusak dan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur, ya dia mendukung untuk ditutup sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, responnya yang sangat cepat. Ulil mengapresiasi langkah pemerintah yang begitu cepat dan responsif terhadap isu ini, dan juga Ulil mengapresiasi Greenpeace yang melakukan advokasi terhadap isu perusakan lingkungan di Raja Ampat. Nah, ini kan sebenarnya poin penting yang disampaikan oleh Ulil dalam debat itu, tetapi glorifikasi oleh masyarakat, oleh teman-teman aktivis lingkungan, seolah-olah Ulil menyetujui aktivitas eksplorasi di sana. Ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah Ulil berbicara dalam konteks yang lebih luas tentang boleh tidaknya aktivitas menambang, ya, penambangan. Ya. Tetapi oleh masyarakat dan aktivis lingkungan yang mendukung pengharaman mining atau penambangan itu dianggap sebagai persetujuannya atas aktivitas eksplorasi yang merusak. Ya. Padahal menurut saya apa yang dibicarakan Ulil itu sangat penting dalam konteks yang luas, ya, karena persoalan boleh atau tidak boleh sebagaimana layaknya banyak ulama itu bicara fikih, ya. Maka bukan persoalan mining keseluruhan, ya, karena mining itu keseluruhan juga kan ada emas, ada boksit, ada nikel, ada timah, ada minyak, ada batu bara, ada nikel, ada biji besi, ada pasir dan lain-lain. Ini tidak dibicarakan dalam perdebatan itu, tetapi kalau dibicarakan, ya, dalam konteks Ulil tidak membicarakan ansih tentang nikel, ya, tapi bahwa Ulil membicarakan konteks yang lebih luas, aktivitas penambangan itu boleh atau tidak, ya. Tetapi kedua orang ini, Ulil dan Ikhlas, sebenarnya sepakat pengrusakan lingkungan, pengrusakan alam, ya, oleh aktivitas apapun termasuk penambangan itu tidak boleh. Ya. Dua orang ini setuju dua-duanya, ya, bahwa aktivitas merusak alam itu tidak boleh dan harus dilarang. Tetapi dua orang ini berbeda pendapat di dalam menanggapi bahwa segala aktivitas penambangan itu merusak, ya, dua. Jadi perbedaannya adalah Iqbal mengatakan bahwa semua aktivitas penambangan yang bersifat ekstraktif dari dalam bumi itu merusak, ya. Oleh karenanya semuanya penambangan itu harus ditolak, harus dilarang, harus dihentikan.
Sementara ulil itu berbicara lebih luas ini ya, dan membedakan antara tambang ya sebagai tambang atau sebagai material tambang, apakah itu boksit, apakah itu nikel, apakah emas, apakah timah atau batu bara, sebagai suatu benda atau materi yang netral. Saya mengutip pendapat Imam Malik dalam status Facebooknya ketika dia mengkritik tulisan Gus Nadir Shah, penasehat PCI NU di Australia, yang mengkritik pendapat ulil dan mengkritik soal maslahah yang disampaikan ulil. Mas Imam Malik ini membedakan antara, dan saya setuju dengan pendapatnya, kita harus membedakan antara tambang sebagai material seperti emas, boksit, besi, biji besi, pasir, kemudian termasuk nikel di situ, termasuk timah, termasuk batu bara dan lain-lain, itu sebagai benda yang netral. Dia sebenarnya tidak ada good and bad ya. Mereka itu adalah benda al-asma ya, yang bebas nilainya, tidak ada itu benda yang jahat, emas jahat, emas bad emas atau good emas, itu tidak, atau itu semua bebas. Tetapi kemudian yang diharamkan itu adalah, yang tidak diperbolehkan itu adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang apa? Mengeksploitasi, merusak alam, ya, termasuk di dalam merusak ekologis, ekosistem, organisme, masyarakat dan alam yang ada di area-area pertambangan ya. Jadi penambangan ini aktivitasnya ini yang, kalau yang namanya aktivitas manusia itu kan ada yang bad, ada yang good ya, ada yang bermanfaat, ada yang tidak, ada yang sesuai prosedur, ada yang tidak, ada yang hati-hati, ada yang tidak, ada yang mengusung value yang bagus untuk misalkan menghijaukan kembali, kemudian menata alam, kemudian memperbaiki lingkungan kembali ya. Itu kan perbuatan ya, perbuatan manusia, dan inilah yang sebenarnya poin yang sedang kita bicarakan itu kan, bad deed or good deed ya. Jadi mining itu aktivitasnya, it could be, mining itu bisa menjadi baik dan menjadi jelek. Nah, menjadi jelek, menjadi jahat, itu yang kemudian disebut oleh ulil sebagai bad mining. Bad mining inilah yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan dan harus dihentikan. Nah, ya seharusnya sih ini ya, yang saya kira yang sedang dibicarakan itu sebenarnya bukan tambangnya ya, bukan emas, bukan boksit, bukan nikel, tapi adalah aktivitas manusia yang eksploitatif dan dangerous ya, membuat resiko pada kehidupan manusia yang lainnya. Saya melihat dalam perdebatan itu memang akhirnya belum secara data real yang kuat ditemukan bahwa kemudian semua aktivitas penambangan itu jahat ya. Karena kalau kasusnya, oke lah, kasusnya di Indonesia, so what? Kalau kasusnya di Indonesia berarti kan sementara di tempat lain itu bisa mereka memanfaatkan atau melakukan good mining, kenapa kita tidak di Indonesia bisa, begitu kan? Seharusnya kan pertanyaan itu. Kalau data-data yang disampaikan itu kemudian mengatakan bahwa semua penambangan di Indonesia, ekstraktif industri di Indonesia itu dangerous, kemudian membuat resiko sosial yang besar, kesehatan kepada masyarakat, tapi di lain tempat itu ternyata bisa mengatasi resiko-resiko itu, menghilangkan resiko-resiko itu, meminimalisir. Dan sebenarnya kan memang banyak kan nuklir yang dianggap sangat berjahat, sangat bahaya itu, tetapi di Jepang, di mana di Jerman itu bisa digunakan untuk sesuatu yang sangat berguna ya. Dan manusia di Jepang bisa mengatasi resiko-resiko, memanage dan bisa survive dari kemungkinan bahaya yang beresiko terhadap kehidupan manusia di sana. Artinya apa? So, kita sama-sama manusia, toh kita manusia, kita sama, orang Indonesia, orang Jepang, orang Jerman, orang Cina, orang
Prancis, orang Amerika, kita sama-sama manusia yang makan yang nasi, makan roti. Tapi kenapa kita merasa harus pesimis bahwa nyatanya di Indonesia tidak bisa, dan kemudian itu menjadi satu alasan bahwa harus dihentikan mining di Indonesia, kan? Jadi padahal teman-teman aktivis juga mengakui bahwa di lain Indonesia itu mereka melakukan aktivitas mining dan tetapi bisa kemudian melokalisir bahaya, mengantisipasi dan memitigasi segala risiko. Kenapa kita tidak percaya diri bahwa kita itu bisa untuk memberlakukan SOP mining yang bagus dan good mining juga seperti yang mereka lakukan, ya? Kenapa kita tidak percaya diri? Nah, ini masalahnya. Ya, sebenarnya ya jadi ulil itu lebih pada kaidah umum bahwa manusia itu ya sebenarnya bisa mengatasi masalah-masalah itu. Dan apa yang terjadi di Indonesia itu kan kasus spesifik yang tidak bisa ditreatment dengan hanya perilaku yang khusus, ya. Karena perilaku itu ternyata yang bagus atau yang good mining bisa dilakukan di tempat lain, kenapa di tempat kita tidak, itu kan? Saya kira terhadap pendapat ini saya lebih setuju ya, bahwa tambang itu ya sesuatu yang netral, sebagai material tambang itu netral, tidak bisa dihukum baik atau tidak. Yang bisa dihukumi baik atau bagus itu ya, atau halal atau haram, positif negatif, itu perilaku manusianya. Perilaku manusianya, dan perilaku manusia itu kan bisa dilatih, bisa di treatment, bisa diedukasi, bisa transformasi ya, dirubah. Kalau kita bisa merubah yang perilaku yang jelek menjadi baik, tidak bermanfaat menjadi manfaat, kenapa kita tidak percaya bisa melakukan itu?